Dis, kau mau bersaksi nggak? Sudah, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kau mau bersaksi nggak? Itulah, mau ikut kata-kata aku. Dengarkan. dengar Kalau dulu. yang saya Kau katakan dengar. ini Dengar dusta, dulu, dengar. Kau mau dengar. Kalau yang saya Kau mau katakan dengar, ini kau mau dusta, dengar, kau mau dengar. kalau yang saya Woi, katakan ini dengar bukan dulu, kenyataan, saya Dengar tunggu dulu, laporanmu kau sekarang dengar juga. dulu. Oh, juga hari ini, Mabes Polri. Mabes Polri. Ada nih orang Kristen mengatakan Muhammad kena sihir. Biar tampol kau nanti sama ulamamu. Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Di video kali ini kita akan mendengarkan diskusi lintas agama Edis TV. Yang seperti kita ketahui, Edis sendiri adalah lawan yang tidak sanggup dihadapi oleh Zuma. Silahkan Anda lihat video saya yang ini, linknya ada di deskripsi. Untuk itu, saya mengajak kita untuk menyimak video ini sampai akhir. Mari kita simak bersama-sama. Silakan Hitam. Apakah Anda seorang Muslim? Hitam? Selamat malam. Mohon maaf tadi kepencet tadi. Saya di bawah Muslim? nyimak. Saya Muslim. Cuman saya nyimak aja di bawah. Kenapa Anda tidak mencoba membantah apa yang saya katakan? Saya kuat dengan iman saya percaya dengan iman saya. Jadi saya enggak Ayo nyalakan kamera Anda, kita diskusi ayo. membahas sesuatu yang Silakan, nyalakan kamera Anda, kita diskusi ayo. saudara sih saya nyimak aja. Saya keluar ya. Mohon maaf. Oke, baiklah. Nggak usah dipaksakan ya teman-teman ya. Saya tahu karena memang apa yang saya katakan itu memang tiada terbantah. Ya, karena saya mengatakan fakta gitu loh. Yang saya katakan itu adalah fakta dan kenyataan begitu. Ya. Saya ingin Muslim pada bersaksi ya. Saya ingin Muslim-Muslim yang naik kemari itu bersaksi seperti itu. Saya minta silakan Muslim-Muslim yang naik kemari, tolonglah kalian bersaksi begitu. Nah ini persaksian yang harus kalian saksikan nih. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad nih. Iya, ayo bersaksi yuk Muslim. Aku bersaksi bahwa tiada nabi yang kena sihir. Raja Reza. Halo Raja Reza, selamat malam. Selamat malam, bro. Selamat malam Reza. Apakah Anda seorang Muslim? Oh, jelas. Saya Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera Reza, kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, baik. Silakan. Sebentar, saya nyalakan kamera. Sama kita. Ya, gimana, Dis? Mantap. Oke. Saudara Reza, apakah Anda siap bersyahadat malam ini? Syahadat karena apa? Ini, aku bersaksi bahwa tiada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Silakan. Angkat tangan Anda ke atas. Aku bersaksi. Yuk, aku bersaksi. Ayo. Siapa mau perintah gue bersaksi begitu? Oke, sekarang begini. Apakah benar Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang kena sihir? Tahu dari mana lu? Ada dalilnya di situ. Tahu dari hadis dan juga konfirmasi dari ceramah ustadz-ustadz. Coba tunjukkan dulu dalilnya. Baik, kita putarkan ya. Bagaimana hadis itu juga diiyakan oleh para ustadz-ustadz sehingga kita dapat melihat dengan jelas bagaimana ustadz-ustadz mengakui bahwa Muhammad adalah nabi yang tersihir. Oke? Kita putarkan ya, tapi jangan guncang iman ya. Jangan guncang iman. Baik, kita putarkan ya. Oke, dengarkan dulu Bang, dengarkan. Baik, atur Dis. Dengarkan ya, dengarkan. Kita akan putarkan bagaimana ini seorang ustadz namanya Ustadz Khalid Basalamah dan saya rasa semua orang tahu siapa Ustadz Khalid Basalamah ya, umat muslim pasti mengenal ustadz ini ya, dimana ustadz ini sangat terkenal ya. Oke, kita putarkan. Apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia.
ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan hikmah Allah SWT. Salahnya di mana, Dis? Salahnya di mana itu orang menyihir Nabi Muhammad? Salahnya di mana? Sebentar. Tadi kan Anda bertanya kepada saya nih. Apakah benar Muhammad kena sihir? Sekarang Anda sudah akui Muhammad kena sihir? Ya kalau orang lain menyihir, kalau mempan nggak apa-apa. Itu kan sudah Anda akui belum bahwa Muhammad tersihir? Sudah Anda akui? Tersihir? Apa yang dia tersihir? Berat, orang yang saudara-saudara. Apanya yang tersihir? Berat mengakui kenyataan. Sebentar, satu lagi bro. Kalau cuma satu kurang bro, satu lagi ya, nih bro, dengerin ya bro ya, dengerin. Nih. Suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget. Benar gak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Dis, kamu jangan mendengar. Sebentar dulu, aduh, ini katanya lagi ngomong. Sabar. Santai bro. Seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini, disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Oke, jadi intinya sudah Anda akui bahwa Muhammad tersihir? Ya, terus kamu suruh saya bersahadat itu ngapain? Oke, silakan Anda bersaksi. Aku bersaksi. Ayo, aku bersaksi. Ya ngapain? Aku bersaksi. Buat apa? Aku kok kan ini ikut Muhammad kena menyaksikan, mengatakan kebenaran bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Dengar dulu, Dis, kau kafir, Dis. Kamu nih kafir lah netullah kamu. Saya memang kafir kepada nabi-nabian dan kepada Tuhan-Tuhanan. Nah. Puas. Kau kafir. Saya memang kafir. Saya kafir kepada nabi-nabian. Kau sembah bangkai, Dis. Kau sembah bangkai baru kau berkata. Jangan lari kemana-mana. Fokus dulu ke sini. Jangan lari kemana-mana. Ya. Jangan kau nggak mau ditanya. Jangan lari kemana-mana, bro. Kita mau diskusi dengan baik. Dengan baik. Kita diskusi baik, dong. Nah, oke. Kamu suruh saya. Sekarang tolong. Sebentar. Sekarang benarkah bahwa Muhammad kena sihir? Ya, kalau kena sihir memangnya kasusnya di apa? Kamu suruh saya bersahadat tuh kenapa? Iya, benar atau tidak dia kena sihir? Ya, kalau sudah ada hadisnya di situ ya kenapa? Benar atau tidak benar? Benar atau tidak benar? Ya, kau sudah baca kan di situ, berarti kau benar atau tidak benar? Ya, kau pintar apa bodoh kalau manusia itu disihir. Sulit. Satu kali lagi ya, bro ya. Kita serius, bro Reza ya. Reza, saya undangkan, saya naikkan Anda kemari, saya berikan Anda kesempatan. Tolong, benarkah atau fitnah bahwa Muhammad kena sihir? Benar atau fitnah? Ya, benar. Kenapa memangnya? Benar. Silakan Anda saksikan. Aku bersaksi. Kenapa aku harus bersaksi? Dia tidak mau bersaksi tentang kebenaran. Sungguh kamu termasuk orang yang menyaksikan. Mengapa kamu menyaksikan bahwa Nabi pernah sihir? Kenapa? Des, biar kita imbang. Kamu mau bersaksi nggak? Berat, saudara-saudara.
berat. Kenapa Kau kau tidak bersaksi nggak, kenapa kau tidak mau bersaksi tentang nabimu yang tersihir? Ya, kenapa harus bersaksi harus kalau tersihir? Lucu. Bersaksi itu adalah hajat. menyatakan kebenaran, Paham, betul? Enggak, bersaksi Ya. itu menyatakan kebenaran enggak? Enggak, ini aku tanya sama kau, jangan kau tanya aku terus. Bersaksi itu menyatakan kebenaran atau enggak? Ya, menyatakan kebenaran, betul memang kenapa? Oke, silakan kau nyatakan kebenaran. Silakan kau ungkapkan fakta dan kebenaran Kenapa itu aku harus bahwa ikut kau yang Muhammad begitu? adalah satu-satunya nabi yang nasi. Dis, kamu sesat, Dis. Kamu sesat. Kamu suruh orang sesat, no? Enggak ada jawaban. Udahlah, kamu sesat. Jawabannya cuma kamu Kamu sama sesat. Kamu kaki. Apa itu? Jawaban macam apa itu? Jawaban Kamu macam apa itu? kafir. Menyesatkan. Loh, aku tanya kamu mau Menyesatkannya di mana? Di mana Enggak. menyesatkannya? Sebentar. Kalau mau saya bersaksi katakan bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, di mana? Tolong kau jelaskan kepada saya. Yuk. Namanya manusia, Dis, ya. Namanya manusia itu tidak ada yang benar, tidak ada. Termasuk Ya. Muhammad kan? Berarti Muhammad nggak benar, nggak beres. Berarti Muhammad nggak benar. Setiap manusia itu pasti ada salahnya dari awal, ada Termasuk salahnya. Muhammad? Tidak mungkin dia Termasuk betul. Muhammad? Betul terus. Termasuk Muhammad nggak? Oh, beda. Kalau nabi kita beda. Kalau Muhammad kan Tuhanmu, jadi gimana? Beda, Dari mana? Oh, beda, ada dalilnya beda. nggak? Kalau bilang Nabi Muhammad Tuhan. Gini Reja, Dengar dulu, kau ada dalilnya nggak? kamu Bilang Nabi sebentar, Muhammad sebentar. Tuhan. Kita Pelan-pelan, berbicara. pelan-pelan. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu kena sihir. Nah, sekarang begini, menurut surat An-Nahl ayat ke-89 dikatakan di situ, setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pertanyaan saya kepada kamu, bisakah setan mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Bisa. Memang itu. Memang itu tugasnya. Badui, makasih Badui. Dengar. Menurut Salah surat satunya, Dis, An-Nahl, itu. menurut surat Salah An-Nahl satunya 89 bisa nggak? Dis, salah satunya seperti kau. Kau ini sudah merasukan Menurut setan. surat An-Nahl 89 bisa nggak? Kenapa? Kenapa dengan surat An-Nahl 89? Dikatakan di situ bahwa setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Ya seperti kau. Kau kan nggak beriman ini. Setan pengaruhi kamu. Kalau Yang kita beriman, yang beriman bisa iman nggak? kita kuat, Dis. Yang beriman Iman bisa kita nggak? kuat. Kalau sudah beriman mana bisa dia ganggu? Mana bisa? Oke, artinya Muhammad tidak akan mungkin bisa dipengaruhi setan, betul? Ya memang tidak bisa. Apapun Tapi nggak kenapa masuk dia? sama Tapi kenapa dia kena sihir? Tidak kan? Kamu tahu nggak? Badui, Sihir, Badui, makasih Bang Badui, makasih dengar Badui. dulu. Kenapa dia kena sihir? Sihir itu, ya, tembus nggak ke dia? Tembus nggak? Saya mau tanya. Tadi Tembus sudah nggak? aku bacakan dia kena sihir. Iya, tembus nggak sihirnya itu? Bisa mati nggak Muhammad? Nabi-nabi Oke, mati nggak? mau saya putarkan lagi? Mau saya putarkan lagi? Mau saya putarkan Jangan lagi? kamu Nih, buat dalil-dalil yang tidak, Dis. Kamu ini mau kafir. saya putarkan lagi? Mau saya putarkan lagi ya? Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Kena sihir, Muhammad kena Artinya sihir. efeknya apa, Dis? Efeknya ada dia mati. berhalusinasi. Efeknya dia berhalusinasi dia. Halusinasi. Masalahnya di mana halusinasi? Saat aku tanya sama Masalahnya, apa yang sampai kepada kamu tuh halusinasi. Halusinasinya Muhammad kau percaya, makanya kau botol. kau percaya sama Gimana? Dengar dulu. Kau mau bersaksi percaya nggak, Dis? sama Muhammad, Muhammad Kau aja mau kena bersaksi sihir. nggak? Kau mau bersaksi Orang nggak? kena sihir kau Kau mau percaya. bersaksi nggak? Kau mau bersaksi nggak? Lanat tua. Ayo, Iblis. kau bersaksi. Iblis. Aku Kau mau bersaksi. bersaksi nggak? Aku Kau bersaksi. mau bersaksi nggak? Kau mau bersaksi nggak? Aku nggak mau mati. bersaksi. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Iblis. Iblis, kamu dengar nggak? Jangan kau bilang saya iblis. Sekarang kau sudah menyaksikan, Jadi sudah kau kau ketahui apa? fakta bahwa tidak ada nabi yang Jadi kena sihir kau kecuali apa? Muhammad, betul? Aku mau tanya kau, jadi kau apa? Kalau kau bukan iblis. Berat, saudara-saudara. Berat kau iblis. Kau mau bersaksi nggak, Dis? Kau mau bersaksi nggak? Sudah, aku bersaksi.
tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kamu bersaksi nggak? Itulah. Mau ikut kata-kata aku. Dengarkan. Dengar Kalau dulu. yang saya Kau katakan dengar. ini Dengar dusta, dulu. dengar. Kau Dengar. usah dengar. Kalau yang saya Kau usah katakan dengar. ini Kau usah dusta, dengar. Kau usah dengar. kalau yang saya katakan ini dengar bukan dulu. kenyataan, saya Dengar tunggu dulu. laporanmu Kau sekarang dengar juga. dulu. Oh, juga hari ini. Mabes Polri. Mabes Polri. Siapa? Ada nih orang Kristen mengatakan Ada. Muhammad kena sihir. Biar ditampol kau nanti sama ulamamu. Makasih topinya, makasih. Silakan. Des. Nah, kau mau bersaksi nggak? Ini aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kau mau bersaksi nggak? Kau ikutin aku. Kau ikutin aku. Mau Aku nggak? bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kau mau bersaksi nggak? Diulang lagi, udah tidur kau. Tidur kau di bawah, tidur. Tidur kau di bawah, diulang-ulang lagi, udah bilang. Saya sudah bersaksi loh, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Gimana sih kau tuh? Berat saudara-saudara. Saya sudah bilang, kalau ada orang Islam yang merasa bahwa yang saya katakan ini fitnah, penistaan, saya tunggu laporan kalian. Kalian gak akan mampu. Yang saya katakan adalah fakta dan kenyataan. Tok, tok, tok. Halo Mabes Polri. Iya, ada apa? Ini Pak, ada akun TikTok Edis TV mengatakan bahwa Muhammad kena sihir. Oke, saya panggilkan dulu ulama ya. Telepon. Tut. Halo, MUI. Ini ada orang Kristen memfitnah, katanya Nabi kita kena sihir. Yang dikatakan itu benar. Berat, saudara-saudara, berat. berat. Jadi janganlah kalian nekat ya. Jangan kalian nekat. Kalau yang saya katakan fitnah, saya nggak akan berani. Saya nggak berani ngomong yang fitnah, saya nggak berani. Saya berani ngomong yang fakta, ya. Lin Rusmuli. Halo kakak, shalom. Shalom. Halo. Kristen? Iya Kristen kakak. Oh Kristen, ya gimana? Iya kakak sehat-sehat saja ya. Amin. Doa saya kakak memberitakan firman yang luar biasa. Doa saya agar kakak tetap pancarkan nama Yesus di seluruh bumi ini untuk semua orang yang mendengarkan bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu punya kuasa di langit dan di bumi karena Tuhan Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus, dan kuasa itu kita baca di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saatnya semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Jadi siapa yang dia suka menghina, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kuasa bagi umat-umat Tuhan, bahkan kakak sendiri untuk menyadarkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena mereka Yesus itu datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan kita orang Kristen saja, tetapi Yesus itu menyelamatkan seisi bumi ini, baik Kristen, baik Islam, Hindu, Buddha. Cuma orang-orang itu dipenuhi dengan roh kegelapan sehingga mereka tidak pahami kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini sebagai anak manusia. Kalau Tuhan datang sebagai anak Allah yang maha tinggi, sebagai Tuhan, maka orang tidak akan percaya. Kalau Yesus merendahkan diri sebagai anak manusia, ia dihina, difitnah, dicela. Sudah kita tangkap poinnya Kak Lin. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya Kak Lin ya. Poinnya sudah kita tangkap. Terima kasih, Tuhan berkati kakak selalu. Amin. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih ya. Lagi berkobar-kobar nih Kak Lin. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman ya, motivasi kita itu adalah banyak orang yang ngomong, "Bang, kenapa sih Bang kok ngomongin agama Islam?" Jadi gini, saya kasih tahu dulu, biar kamu saya kasih tahu, karena banyak orang nggak makasih topinya, waduh, makasih topinya, terima kasih. Ini banyak orang muslim yang nggak tahu nih, Bang, kenapa Bang kamu itu kok ngomongin begitu Bang? Kenapa sih Bang?
Kan lakum dinukum waliyadin bang, waliyadin. Waduh berat ini saudara-saudara ya. Berat. Nih ya, saya kasih tahu kenapa. Kenapa dan kenapa. Nih. Jadi teman-teman sekalian, terutama muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa, ya. Gini loh. Banyak dari ulama-ulama kalian itu berbicara tentang agama Kristen. Salah satunya adalah banner yang ada di belakang saya ini. Lihat banner yang ada di belakang saya ini. Apa isi banner itu? Coba kau baca. Lepas dulu pelototin dulu pakai mata pelototin ini. Tulisannya apa di sini? Benarkah Bible dipalsukan? Penceramah Haji Yudi Mulyana STH MPD. Waduh, berat saudara-saudara. Sponsor Teras Dakwah. Ini segala macam organisasi muslim. Kalau ngomongin Bible dipalsukan, semangat 45. Itu namanya dakwah bang, itu memberitakan kebenaran. Dakwah. Tapi giliran ada orang Kristen nanggepin, kejang-kejang, kesetanan, kesurupan. Nggak tahu kalian itu terbuat dari apa sih? Ya, bayangkan kalau yang saya tulis ini, kalau yang ditulis ini, yang dipajang banner spanduk ini, bayangkan kalau tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Bayangin kalau tulisannya begitu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Penistaan, tangkap. Ente sudah menista, ente. Ana akan ambil fentungan untuk memfentung kepada ente karena ente menista'kan Al-Quran Al-Karim. Saya heran gitu loh. Ya kan? Kalau ulamanya datang, ini ulamanya datang ya. Saya harus ulang-ulang terus ini biar teman-teman ngerti terus ini ya nih. Karena banyak yang ngomong nih, bang kenapa bang kok ngomongin Islam nih? Ini kalau ulamanya datang nih. Jakar turun. Kalau lagi waktu membahas Kristen, disambut oleh wakil presiden. Bayangkan wakil presiden. Wakil presiden alat negara nyambut langsung. Nih loh mukanya. Si Yusuf Kala. Nggak terima, laporkan sekarang juga. Laporkan. Saya lapor kau nanti. Kau lapor sekarang juga. Biar ketemu saya sama Yusuf Kala ini. Heran kamu. Ini kalau ulama Islam datang ke Indonesia, disambut oleh wakil presiden Yusuf Kala. Ya kan? Itu kalau ulama Islam bahas Kristen. Ditonton oleh ribuan orang, difasilitasi oleh negara dengan stadion Patriot Bekasi, ditonton puluhan ribu, 40.000 orang yang nonton waktu itu. Yang dibahas apa? Kristen. Berhalusinasi dengan narasi-narasi penyesatan, katanya Muhammad ada di dalam Bible. Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Memang udah tukang maling kitab orang, tukang nebeng kitab orang, aduh. Nggak ada harga diri, gitu loh. Tapi gila kalau dijawab, penista. Kalau disenggol dikit, lihat yang bawahnya. Lihatlah, cium tangan. Berat saudara-saudara. Ini fakta. Itu fakta teman-teman. Ketika kita bersuara, ketika kita menyatakan tentang Muhammad yang dipromosikan oleh Zakir Naik dan Yusuf Kala, siap-siaplah Anda. Siap-siaplah Anda dilaporkan polisi. Coba ayo bantah. Datang kemari bantah.
Bisa kau bantah? Nggak mungkin bisa kau bantah. Undang Yusupei, bang, saya diblokir sama dia. Kasih tahu sama Yusupei untuk membuka blokir saya. Diblokir. Jadi mereka itu besar mulut, teman-teman. Yusupei dalam VT-nya mengatakan, saya tantang orang Kristen untuk berdebat. Giliran saya datang ke sana. Main thread Yusupei diblokir saya. Lihat, seperti itulah wajah dan kenyataan. Reza, silakan, Raja Reza, silakan nyalakan kamera. Yang tadi lagi nih. Yang tadi lagi nggak tobat-tobat ini Raja Reza. Hai. Silakan. Dis, kau mau bersaksi nggak, Dis? Sebentar. Kau ngomongin Muhammad. Kau lagi ngomongin Muhammad Tuhanmu sambil ngerokok-ngerokok. Nyata memang kau hambanya Muhammad itu. Aku ngomong kau iblis. Memang betul lah kau ini hambanya Muhammad memang. Silakan. Lagi ngomongin ketuanya dia, teman-teman. Jadi anak buah tak jauh dengan kelakuan bosnya ini. Karena ketuanya anu kan. Ketua preman, jadi ya anak buahnya kayak Inilah gini. kau terlalu banyak menyembah bangkai. Kau terlalu banyak menyembah bangkai begini. Begini jadinya kalau kau Oke, sebentar. Baik. Kamu pernah dengar lagu ini nggak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau pernah dengar lagu itu? Pernah kau dengar lagu itu nggak? Kau bahas agama kau aja, bro. Nggak, pernah nggak kau dengar lagu itu? Pernah nggak kau dengar lagu itu? Pernah? Kau bahas agama kau aja. Kau nggak perlu pernah bahas nggak kau agama dengar lagu itu? Ya kenapa memangnya? Ketika kau mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku, kau berseru kepada siapa? Kenapa memangnya? Kau berseru kepada siapa? Kenapa? Berseru kepada siapa? Ada salah. Berseru kepada siapa kamu? Nabi Muhammad. Iya, kau berseru kepada siapa ketika Muhammadku dengarlah seruanku? Dalil yang tidak. Kau mengarang-mengarang. Gak berani dijawab dia, saudara-saudara. Karena kau berseru-seru kepada mayat. Yang menuhankan mayat itu adalah kamu, penyembah bangkai. Berat, saudara-saudara. Berat. Oke, sekarang kau berseru-seru kepada Muhammad nggak? Kau menyembah orang mati. Kau berseru-seru kepada Muhammad nggak? Aku mau bahas lain. Aku nggak mau bahas. Aku mau bahas kau. Tidur kau di bawah. Tidur. Kita bikin juga ketawa yang menyebalkan, saudara-saudara. Ketika Kristen di gereja, saya di gereja bernyanyi-nyanyi, kita berseru-seru kepada Yesus ya. Kita berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus di dalam gereja. Ya. Apakah Yesus ada di kuburan? Kalau Yesus ada di kuburan, kita juga menjadi penyembah mayat. Tapi kita tidak berseru kepada mayat di kuburan. Iman kita percaya bahwa Yesus mengalahkan maut. Dan kita tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Tapi orang Islam ketika mereka mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada Muhammad. Muhammad di mana? Aku tanya sekarang. Di mana? Di kuburan nggak dia? Jadi siapa sih yang berseru-seru kepada bangkai di kuburan? Pakai akalmu. Jangan sembarangan kau ngomong. Ada-ada saja kau tuh. Hah? Berat, saudara-saudara. Kita harus bikin ketawa yang menyebalkan itu. Karena mereka juga ketawanya menyebalkan. Kau putar videonya Don Ditan kalau dia lagi bahas Kristen, ketawanya itu nyebelin banget. Katanya. Berat, saudara-saudara. Kita ikutin. Dan kita rencana, teman-teman, kita akan bikin podcast. Tapi ya belum sekarang, teman-teman, karena yang support itu ya susah gitu. Ini ada 1.300 orang ya yang mau mensupport Edis TV itu hanya 0,000 sekian persen. Tapi dengan yang ada yang mensupport itu kita bisa tetap survive sekarang. Walaupun yang mensupport itu hanya 0, sekian persen saja.
Nah, kita ada rencana mau bikin podcast besok. Makanya saya sudah sudah mulai ancang-ancang pelan-pelan nih. Kita udah mulai ini, bahkan kita sudah siap-siap kita buka kamera. Gila kan? Sudah buka kamera kan? Walaupun mukanya jelek kayak begini. Kita besok akan bikin podcast, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kita akan bikin podcast tentang Muhammad dan tentang agama Islam. Ada rencana kita. Seperti mereka juga bikin podcast. Masa kita nggak bisa bikin podcast? Ya kan? Orang Islam bisa bikin podcast tentang agama Kristen. Siapa contohnya? Irene Handono sama Don Ditan bikin podcast. Mereka berdua. Nih, saya kasih tahu nih. Ini podcastnya mereka berdua nih. Nih. Ada mereka bahas-bahas Kristen. Nih. Ini adalah Irina Handono lagi bikin podcast sama Don Ditan. Ngomong-ngomongin Paulus. Ya. Nih. Ya, duo penghujat Kristen nih, Irina Handono sama Don Ditan. Lagi ngomongin Paulus. Sedangkan Tuhannya aja Muhammad sama Allah nggak berani ngomongin Paulus. Iya. Mereka bikin podcast. Nah, seperti biasa kalau Islam bahas Kristen itu namanya dakwah. Enggak akan tuh polisi nggak akan berani. Nggak berani. Orang polisi aja Jakir naik aja datang aja malah disambut tuh. Iya. Terus si Juma sama Ari Untung. Tuh di podcastnya Ari Untung sama Juma itu bahas Bible, ngemis-ngemis bahwasanya Islam dinubuatkan sebagai Jadi kita mau bikin dulu podcast seperti itu, teman-teman. Ya. Silakan teman-teman yang Kristen yang berani tampil muka, yang berani meninggalkan kenyamanan Anda, berani meninggalkan pekerjaan Anda, berani meninggalkan rumah Anda, berani Anda dipersekusi, didatangi rumah Anda. Ayo, bikin podcast sama saya. Saya tantang kalian, berani nggak? Jadi jangan dibilang pekerjaan seperti ini itu berat. Anak Batak lagi debat sama USUPI, didatangi rumahnya. Buka pintu. Kamu melakukan debat sama Islam, namanya USUPI, debat yang nonton banyak gitu ya, sampai puluhan ribu orang yang nonton. Babak belur dibikin si USUPI. Ketahuan Muhammad masuk ke dalam gua, keluar jadi nabi. Gara-gara itu apa? Buka pintu, kamu melakukan penistaan. Padahal yang dikatakan itu benar. Yang dikatakan anak Batak itu benar, bahwa Muhammad itu jadi nabi setelah dia keluar dari gua. Itu memang. Menurut umat Islam, Muhammad itu bertahanus di gua Hiro. Ya, bertahanus dia di gua yang gelap itu. Lalu katanya datang malaikat. Iqra, disuruh membaca katanya. Saya nggak mikir itu mikro suruh baca yang orang tempat gelap gitu apa dibaca. Kau pernah masuk ke gua nggak malam-malam? Nggak usah di gua, di rumah aja. Kalau kau matikan lampumu, nih ya, kalau saya matikan lampu saya ini, bisa nggak saya suruh baca di gelap-gelapan? Tidak ada aja memang ceritanya mereka ini, sakit kalau saya ngikutin ceritanya. Dibilang penistaan kamu ya, penistaan benar Muhammad disuruh baca dalam gua Hiro. Iqra katanya, Iqra, bacalah. Terus Muhammad bilang, saya nggak bisa membaca karena dia buta huruf, katanya kan? Lagian udah buta huruf disuruh membaca juga. Emang kalau kita ikutin cerita-cerita mereka memang pusing sendiri. Katanya Jibril itu ya, menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat keempat. Baca itu, surat Al-Ma'arij 1, 2, 3, 4, baca itu. Tentang bagaimana malaikat itu turun naik. Ya, dikatakan bahwa malaikat itu naik turun itu kadarnya itu 1 hari bagi malaikat itu. Tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Makanya disuruh bersabar. Malaikat itu memang naik membawa urusan ke surga itu, ke langit itu. Memang dalam 1 hari bagi malaikat itu naiknya. Tapi di bumi itu udah 50.000 tahun. Makanya disuruh bersabar. Nah makanya heran saya. Waktu Jibril turun ke Gua Hiro nemuin Muhammad. Terus waktu dia balik lagi ke Sidratul Muntaha. Terus harusnya sampai hari ini belum pulang karena belum 50 tahun. Harusnya loh menurut logika kita kan. Harusnya Jibril itu belum pulang-pulang sampai sekarang karena
naik turunnya itu 50.000 satu hari, tapi 50.000 tahun bagi umat manusia. Makanya saya heran yang pulang kedua itu Jibril yang berat, saudara-saudara, ini berat. Juma pernah saya ajak diskusi tentang itu. Pernah dia saya ajak diskusi tentang itu. Gelagapan dia, op, seperti orang tenggelam. Mogap. Mogap dia. Iya. Coba Juma. Kalau Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari, yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Berapa umur Muhammad ketika Jibril balik lagi ke bumi? Harusnya naik sehari, pulang sehari, 2 hari. 2 hari udah 100.000 tahun. Jibril balik-balik ke bumi, Muhammad udah jadi pasir. Aduh, berat. Jadi kutip punya kutip, ya, selidik punya selidik. Saya kan yang telah menyelidiki Quran itu selama 13 tahun. Ternyata ayat itu dijiplak dari surat Petrus. Kan ada itu di dalam surat Petrus kan. Dikatakan bahwa tentang membahas datangnya hari Tuhan. Dia katakan begini, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun. Tapi nggak berhenti di situ. 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, kalau satu hari sama seperti 1000 tahun, berarti ngitungnya satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi umat manusia. Tapi bukan gitu ngitungnya. Bagi Tuhan tuh satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya mau satu hari, mau 1000 tahun bagi Tuhan tuh sama saja. Nah, Quran cuma searah aja. Satu hari 50.000 tahun. Akhirnya kita harus ngitung gitu. Ngitungnya harus begitu. Satu hari berarti 50.000 tahun di sini. Satu hari di sana 50.000 tahun di sini. Nah makanya saya bilang sama Juma, waktu Jibril ke sana sehari di bumi udah 50.000 tahun. Berarti harusnya sampai sekarang Jibril itu belum balik-balik. Juma langsung pusing. Iya juga ya. Selama ini gue nggak pernah mikirin itu, kata si Juma. Makanya kabur dia sampai sekarang. Sampai sekarang nggak berani dia kesini. Berani Juma kesini? Nggak akan berani. Nggak akan berani. Panggil guru kalian itu kesini. Kalau berani, nggak berani dia. Udah takut, gemetaran itu sama saya itu. Nggak berani. Mau kalian dengar pengakuan Juma? Nanti bosan kalian dengar pengakuannya si Juma. Ya. Ini bagaimana Juma mengakui bahwasanya seorang ulama pun nggak akan sanggup menghadapi saya. Nih ya. Saya putarkan. Ini harus kita putarkan teman-teman ya. Sabar teman-teman, sabar. Sabar ya teman-teman ya. Jadi jangankan kalian ya yang kroco-kroco Islam nggak tahu apa-apa. Ini pernyataan Juma nih. Ya. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa. Berat, saudara-saudara. Berat, karena memang saya pegang kartunya. Saya pegang semua kartunya, teman-teman. Apapun yang mereka omong, saya tampol mereka pakai itu. Berat. Penyembah bangkai sesungguhnya siapa? Itu. Mau kuputarkan lagunya. Bagaimana mereka menyembah bangkai? Nih, bisa saya putarkan nih. Nih. Kita putarkan ya, kita putarkan. Kita semua ngomong nggak asal-asalan teman-teman ya. Selalu ada dalilnya. Kita nggak asal-asal ngoceh aja teman-teman. Jadi kalau kita nyanyi-nyanyi di gereja, ya kan, berseru-seru kepada Yesus di gereja, mereka mengatakan kita menyembah Yesus. Ini lihat ini ya. Nih, kita putarkan nih. Ampunilah dosaku, wujudkan harapanku.
Nih, ya Rasulullah. Ya, nyanyi-nyanyi kepada Muhammad tuh Muslim lakukan juga. Muslim lakukan juga. Nih, ya. Kita dengar syairnya nih. Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Mereka itu berseru-seru kepada Muhammad. Dibilang kok cuma nggak sadar-sadar gitu loh. Jadi kalau kau bilang yang berseru-seru kepada bangkai itu siapa sebenarnya? Sekarang saya tanya, Muhammad masih hidup atau udah jadi bangkai di kuburan? Ayo. Nanti ku bilang kok kayak gitu, kau sakit hati, panas, kau nangis, nanti kejang-kejang, kesetanan, kesurupan. Emang begitu. Ketika kau katakan, makasih Bang Hans. Bang Hans, makasih Bang Hans. Terima kasih Bang Hans. Waduh, Bang Hans. Terima kasih Bang Hans, makasih. Ketika kau katakan, kami lagi di gereja nih. Kami berseru-seru. Kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus di gereja. Lewat orang Islam. Orang Karesteng lagi menyembah Yesus katanya. Giliran mereka, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dibilang nyembah Muhammad masih ngeles. Ngeles dia, ngeles. Muter-muter dia. Muter macam ular tangga. Coba kau sadari dulu. Jangan standar ganda. Ketika kami orang Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, kami berseru-seru kepada Yesus. Kami tidak berseru-seru kepada orang yang di kuburan. Kami berseru-seru kepada Dia yang hidup. Dia yang mengalahkan maut. Makanya orang Kristen memberitakan tentang yang hidup, sementara yang Islam memberitakan orang mati di kuburan. Islam itu memberitakan orang yang mati di kuburan. Siapa namanya? Muhammad. Sedangkan Kristen, murid-murid memberitakan tentang sosok Mesias yang mengalahkan maut. Ketika Yesus mengalahkan maut, dia berpesan. Apa kata Yesus? Engkau adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saksi. Lalu murid-murid itu memberitakan kebenaran itu, dituliskan. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jadi kita orang-orang yang tidak hidup sejaman, ada pesan untuk kita itu. Bahwa apa yang dilihat mereka dengan mata kepala mereka sendiri, yang disaksikan dan dipegang dengan tangan mereka sendiri tentang firman yang hidup, yaitu Yesus, itu yang diberitakan kepada kita. Ketika salah satu murid Yesus yang tidak percaya, omong kosong, dia bilang gak ada itu Yesus bangkit, kata dia omong kosong. Datang dia, kalau aku tidak menyucukkan jariku ini ke bekas lambungnya dan tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Ada satu orang, lalu Yesus ditemui oleh Yesus. Kata Yesus apa? Karena kamu melihat, kamu percaya. Kalau orang lihat percaya bro, gampang. Orang lihat kok. Tapi apa pesan Yesus kepada kita? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Pesan kuat bagi kita. Ya kan? Kita memberitakan yang hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Jadi kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Bukan berseru-seru kepada Yesus yang ada di kuburan. Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Makanya kekristenan itu bercerita tentang kebangkitan. Gitu loh. Bukan seperti tetangga sebelah yang berkhotbah tentang orang mati di kuburan. Berat memang saudara-saudara kita ini. Setiap hari cuma mengatakan, jangan kau menuhankan bangkai. Yang menuhankan bangkai itu siapa? Yang berseru-seru kepada bangkai itu siapa? Bukankah dia? Bukankah mereka yang bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada Muhammad yang sudah mayat di kuburan. Terus kau bilang kami yang berseru-seru kepada bangkai. Pakai akalmu nih, dipakai.
Tobat kau cuma, tobat. Nih, dua ini cuma tobat ini. Irene Handono, Dondita nih tobat kalian, tobat. Jangan asal ngomong gitu loh. Ya. 13 tahun lamanya saya habiskan waktu untuk menggali agama Islam. Saya pelajari Islam tuh. Dari A sampai Z, Al-Fatihah, Ana, saya baca semua. Hadis-hadis saya pelajari semua. Makanya saya bilang, belum pernah saya ketemu orang Islam yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Makanya kalau saya ngomongin Islam sama orang Islam, saya anggap ini, saya ngelihatnya begini. Di bawah ini saya lihatnya kayak gini. Saya lihatnya karena memang nggak ada ilmunya. Yang mereka tahu hanya membaca huruf-huruf hijaiyah. Makanya ketika saya debat dengan Islam, yang dibahas apa? Bagaimana hukumnya tanwin mati ketemu ini? Aduh. Bagaimana caranya qalqalanya? Itu aja yang dibahas itu. Karena yang dicari ketika membaca Quran, apa yang dicari? Yang dicari biar dapat amal. Membaca merdu. Itu aja. Cara membaca merdu, terus nangis-nangis, terus habis itu langsung dapat amal. Itu. Makanya nggak ada ilmu. Hanya membaca huruf-huruf hijaiyah saja. Gitu loh. Hanya itu teman-teman. Makanya ilmunya nggak ada, nol, nggak ada. Kau tanya itu tentang Quran nggak tahu itu. Taunya dia cara membaca huruf-huruf hijaiyah. Itu taunya. Ya. Di sini kita akan menanggapi sehubungan dengan Muhammad yang bisa terkena sihir. Mungkin beberapa orang Kristen bertanya, apakah orang Kristen bisa terkena sihir? Dalam perspektif Alkitab, ada 4 prinsip penting yang perlu dipahami. 1. Kristus telah mengalahkan kuasa kegelapan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa sihir dan roh-roh jahat melalui kematian dan kebangkitannya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Seorang Kristen sejati yang hidup dalam ketaatan kepada Kristus memiliki perlindungan dari kuasa kegelapan, karena Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya lebih besar dari roh dunia ini, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. 2. Sihir dan kutuk tidak dapat menjangkau orang yang hidup dalam Tuhan. Amsal 26 ayat 2 berkata, seperti burung pipit yang terbang ke sana kemari dan burung layang-layang yang melayang, demikianlah kutuk yang tidak beralasan tidak akan mengenai orang itu. Artinya, selama seorang Kristen hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan tidak membuka celah melalui dosa atau okultisme, sihir tidak akan memiliki kuasa atasnya. 3. Pentingnya hidup kudus dan berjaga-jaga. Alkitab juga mengingatkan untuk tetap berjaga-jaga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5, ayat 8. Jika seorang Kristen hidup dalam dosa, membuka diri kepada okultisme, atau tidak berserah penuh kepada Kristus, maka ia bisa menjadi rentan terhadap pengaruh kuasa kegelapan. 4. Tuhan memberi kuasa untuk melawan sihir. Orang Kristen memiliki kuasa dalam nama Yesus untuk melawan roh-roh jahat dan sihir. Markus 16 ayat 17 menyatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dalam nama Yesus, setiap sihir, kutuk, dan kuasa gelap dapat dipatahkan. Jadi, jika seperti yang disampaikan Edis bahwa Muhammad terkena sihir, orang Kristen yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan tidak perlu takut terhadap sihir, karena mereka berada di bawah perlindungan Allah. Namun, penting untuk tetap hidup kudus, menjaga iman, dan menggunakan kuasa dalam nama Yesus untuk melawan serangan kuasa gelap. Jika seseorang merasa terganggu oleh sihir, doa, puasa, dan perlindungan dalam Yesus adalah jawabannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Like kalau Anda suka, berikan komentar Anda di kolom komentar. Salam murid Kristus.